sebagai seorang penulis muda di Gorontalo pada kategori cerpen tahun 2022. Nah, ini pas banget, relate banget sama materi yang kita butuhkan pada malam hari ini ya, Kak Eti ya. Jadi Kak Eti nanti akan share bagaimana menulis menjadi sebuah sarana untuk healing. Oke, ini mau langsung di-share screen atau Kak Eti? Time is yours, waktu dan layar untuk Kak Eti pada malam hari ini. Boleh, boleh. Silakan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas, Kak. Selamat datang kepada teman-teman di kelas menulis malam ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bersama-sama hadir pada malam ini. Perkenalkan, saya Etin Dulia. Saya seorang penulis, juga seorang manusia yang pernah terluka. Cie. Eh, saya tahu teman-teman yang hadir malam ini mungkin ada yang datang dengan semangat, ada juga yang datang membawa kesedihan, mungkin ada yang sedang bahagia, ataupun ada yang sedang tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa, semua itu relate dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kita tidak hanya belajar menulis untuk agar tulisan kita sempurna, tetapi kita belajar untuk menulis untuk diri kita sendiri. Seperti kutipan yang ada di slide kedua, menulis adalah cara kita bicara pada diri sendiri ketika dunia tak bisa mendengar. Jadi dulu waktu kecil, saya tidak pandai berteman. Saya tidak pandai bermain permainan tradisional, tidak pandai bergaul dengan teman-teman. Jadi dari kecil di SD itu, pada saat jam istirahat sekolah, saya sering duduk di belakang sekolah. Duduk di belakang sekolah sambil menulis di buku pelajaran saya. Entah kenapa, eh, saya ketagihan menulis. Setiap jam istirahat, saya selalu menyempatkan diri karena sekolah saya itu eh, berada di depan laut. Jadi di belakang sekolah itu pemandangannya langsung laut. Itu merupakan tempat ternyaman untuk saya menuliskan hal-hal yang apapun yang saya rasakan hari itu. Nah, dari kecil itu terbawa hingga sekarang. Hingga saya SMP, hingga saya SMA, dan sampai saya bisa menuliskan semua menjadi sebuah cerita. Nah, sebelum mau lanjut nih, saya mau tanya dong, teman-teman hari ini ada tidak yang menulis buku diary, menulis catatan, atau menulis apapun itu? Boleh jawab di kolom komentar ataupun boleh bicara langsung.
Oh, nulis diary ya, ya. Masih ya, saya pikir sudah tidak ada lagi yang nulis-nulis diary karena kan sekarang lagi marak-maraknya nih nulis nulis journaling, ya, diary sama quotes. Ada lagi? Ya, maaf nih terlempar-lempar nih saya. Sebentar. Iya, boleh di sini aja. Apa itu menulis sebagai healing? Ya, praktik menuangkan pikiran dan perasaan terdalam untuk memproses luka, trauma, ataupun tekan batin. Bukan soal teknik sastra, tetapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Nah, yang saya rasakan dari kecil itu, waktu itu saya belum tahu, waktu itu kan belum ada istilahnya healing atau penyembuhan luka melalui tulisan. Itu dari tulisan itu, dari terbiasa menulis itu, akhirnya saya jadi paham. Waktu itu saya belum paham apa itu menulis untuk menyembuhkan, karena dari kecil saya tuh mengalami banyak sekali kehilangan. Saya tidak pernah melihat ibu saya tidak pernah melihat ayah saya tinggal hanya dengan kakek nenek saya. Melalui melalui banyak sekali kehilangan, luka-luka, dan berbagai macam penolakan itu membuat saya tidak percaya pada orang lain. Jadi eh, satu-satunya teman saya waktu itu ya hanyalah buku diary saya. Saya dibelikan buku diary oleh kakak saya, dan itu menjadi satu-satunya teman saya sampai ketika saya SMP. Di SMP itu saya bahkan tidak pandai mencari teman. Di kelas 2 baru saya punya teman. Begitupun berlanjut di SMA. Jadi setiap jam istirahat itu tempat saya hanya di perpustakaan. Kalau bukan membaca, ya menulis. Waktu itu saya benar-benar belum tahu dan belum paham bahwa apa yang saya lakukan ini, saya menulis ini itu mempunyai dampak besar terhadap kehidupan saya ke depan nanti. Oke, boleh dilanjut, Kak. Nah, setelah saya lulus SMA dan hijrah ke Gorontalo, saya mulai masih berlanjut. Waktu itu masih kuliah, saya masih masih saya sudah tidak menulis diary, tapi menulis catatan di laptop, di notes HP. Saya belum paham nih, saya belum paham ternyata apa yang saya lakukan itu adalah sebuah terapi. Ketika saya tahu bahwa salah satu proses terapi penyembuhan diri itu melalui menulis, saya sempat mengikuti salah satu kelas, namanya kelas writing therapy, jadi menulis untuk terapi. Di situ saya paham ternyata kebiasaan saya menulis diary dari kecil itu mempunyai dampak yang sangat-sangat luar biasa yang bahkan sampai sekarang saya rasakan. Dulu saya sering menulis ketika saya marah, mohon maaf, saya sedang flu. Ketika saya marah, sedih, ataupun kecewa. Jadi akhirnya saya paham ternyata kenapa menulis itu bisa menyembuhkan, terutama bisa melepaskan emosi yang terpendam. Jadi bahkan saya biasa menulis itu sambil menangis, sambil sesenggukan, bahkan tulisan-tulisan saya itu, buku saya sampai basah oleh air mata. Ternyata saya bisa meluapkan emosi apapun yang saya rasakan itu lewat tulisan. Karena waktu itu saya tidak punya orang yang saya percayai untuk tempat saya berbagi atau bercerita, ataupun ketika saya punya teman, ternyata bukan ketenangan yang kita dapatkan, tapi malah kita dinasehati bahwa kadang kadang dinasehati untuk sabar, kadang kita dinasehati untuk sering banyak dikatakan sih, eh, kayaknya kamu kurang iman deh. Padahal sebenarnya bukan, kita tahu sebenarnya orang bercerita itu sebenarnya sudah tahu
jalan keluar ataupun jawabannya. Tetapi kita tidak punya tempat yang tepat untuk bercerita. Jadi satu-satunya jalan yang saya ambil waktu itu ya, tetap melepaskan emosi apapun yang saya rasakan itu lewat tulisan, bukan bercerita kepada orang lain. Karena saya belum menemukan teman ataupun orang yang saya percayai untuk bisa mendengarkan apa yang saya rasakan tanpa menghakimi. Dan ternyata melepaskan emosi yang terpendam melalui tulisan itu berlanjut kepada peningkatan kesadaran diri. Akhirnya, karena kebiasaan saya menulis, menyalurkan emosi lewat tulisan, akhirnya saya lebih eh, sadar apa yang saya butuhkan, emosi saya, bagaimana saya meregulasi emosi, baik apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan saat itu, dan saya eh, punya kesadaran diri ketika ada orang yang menyinggung ataupun ada kata-kata yang tidak senang saya dengar itu, saya punya peningkatan kesadaran diri bahwa ini tidak, saya tidak harus tersinggung dengan apa yang dia katakan. Ternyata dari peningkatan kesadaran diri itu melalui proses saya menulis setiap hari itu juga membantu saya mengurai pikiran kusut secara perlahan. Jadi proses menulis mau mengetik di laptop ataupun menulis pakai tangan itu secara tidak langsung mengurai pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kita secara perlahan dan membantu melihat pola pikir, melihat pola luka dan harapan. Misalnya, waktu itu saya tersinggung dengan omongan orang, atau misalnya saya paling tidak suka pesan saya, pesan WhatsApp saya itu dibalas lama oleh teman saya. Eh, Belakangan saya sadar bahwa ternyata apa yang bagi saya menganggap bahwa dia lama membalas pesan saya itu adalah sebuah bentuk penolakan. Padahal tidak. Hanya karena dari kecil saya sering mendapatkan penolakan dari lingkungan sekitar, dari ayah saya. Itu eh, tertanam di alam bawah sadar, menjadi luka, kemudian sampai terbawa sekarang bahwa ketika pesan saya lama dibalas itu bagi saya adalah sebuah penolakan. Tapi saya sudah sadar bahwa apa yang saya rasakan itu tidak sepenuhnya benar. Itu adalah dampak dari luka di masa lalu karena terlalu banyak mengalami penolakan. Jadi lewat menulis itu saya tahu bahwa pola luka dan saya memiliki harapan bahwa tidak semua orang-orang yang lama membalas pesan itu ada menolak saya, tidak mau berteman dengan saya ataupun tidak nyaman dengan saya. Tetapi dari situ saya paham bahwa oh ini mungkin pengaruh trauma saya di masa lalu. Dan dari kita tahu dan kita bisa melihat pola luka ataupun perasaan-perasaan yang mengganggu, itu jadi kita jadi bisa membaca bahwa saya masih punya harapan. Saya punya masih sesuatu yang dalam diri saya yang mesti saya asah, yang mesti saya kembangkan. Oke, bisa dilanjut, Kak. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk tulisan sebagai healing? Yang pertama itu jurnal pribadi. Ya, sekarang kan di Instagram kan lagi marak-maraknya nih journaling. Jadi itu eh, bagi teman-teman yang biasanya baru mau memulai, misalnya masih, saya bingung nih mau menulis apa, bisa ditulis menulisnya itu saat beranjak mau tidur. Misalnya eh, setelah menjalani aktivitas sedalam satu hari full ini, apa sih hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya? Misalnya teman-teman tulis 5 dulu. 5 hal yang tidak sesuai atau 5 hal yang saya tidak suka hari ini. Kemudian tulis 5 hal yang membuat teman-teman bersyukur untuk hari ini. Jadi dari situ akan terbiasa kita meregulasi emosi, kita tahu emosi apa yang kita rasakan, dan kita paham hal-hal apa yang kita syukuri hari itu. Kemudian surat yang tak pernah dikirim. Saya juga pernah ikut kelasnya, eh, kita ikut kelas menulis surat kepada orang yang pernah melukai kita. Bahkan Januari kemarin, saya membuka kelas menulis kreatif. Di akhir kelas saya membuat tantangan untuk menulis buku antologi, yaitu menulis surat kepada siapapun yang kita tuju. Bisa kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada teman, sahabat, orang yang pernah menyakiti, benda yang kita sayang. Itu saya melatih peserta
agar bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan itu lewat surat. Kemudian puisi atau sajak bebas. Nah, biasanya teman-teman yang punya bakat nih atau punya punya kemampuan untuk merangkai kata, merangkai diksi, ataupun membuat puisi, quotes, atau apapun itu, bisa ditulis di buku, di notes HP, atau apapun itu. Ah, di sini nih, saya paling suka cerpen berbasis pengalaman emosional. Jadi teman-teman, semua cerpen yang saya tulis itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya rasakan. Tidak ada satu cerita pun yang saya tulis itu eh, memang ada sih beberapa pengalaman dari orang lain yang saya dengarkan. Tapi sebagian besar semua cerpen-cerpen saya yang terbit dalam antologi dan yang terbit dalam buku dan di koran itu semuanya murni adalah pengalaman saya sendiri. Semua yang terjadi dari kehidupan saya kecil bahkan hingga sekarang. Kemudian dialog imajiner dengan diri sendiri ataupun tokoh yang melukai. Ini biasa saya lakukan ketika saya benar-benar mendapatkan sebuah masalah yang memang tidak memiliki jalan keluar sama sekali dan satu-satunya harapan saya itu bercerita kepada diri saya ataupun bercerita kepada Tuhan. Itu biasanya saya lakukan saat selesai sholat. Saat selesai sholat itu eh, saya bercerita saja, bercerita pada diri sendiri. Apa yang saya rasakan, saya kesal, saya marah, atau hal-hal apapun itu, atau biasanya saya mempraktikkan bahwa orang yang melukai saya itu ada di depan saya. Itu biasanya agak terdengar seperti kurang waras sih, tetapi itu salah satu cara saya meregulasi emosi, meluapkan amarah. Jadi eh, tidak ada yang tersakiti dengan apapun yang saya katakan karena memang tidak ada yang mendengarkan. Hanya waktu itu hanya mendengarkan diri saya sendiri dengan Tuhan. Oke, boleh dilanjut, Kak. Nah, ini adalah contoh-contoh cerpen saya yang berdasarkan pengalaman pribadi. Semua cerpen saya itu memang berdasarkan pengalaman pribadi yang saya rasakan sendiri, dan saya mengambil tiga cerpen yang benar-benar sangat-sangat ini yang membuat saya terluka dari kecil hingga sekarang. Ini salah satu yang setelah ayah pergi ini adalah salah satu cerpen saya yang terpilih menjadi sampul oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Itu adalah pengalaman saya ketika ayah saya pergi meninggalkan saya dan juga kakak-kakak saya. Saya tidak pernah melihat seperti apa rupa ayah saya. Kemudian dari cerita-cerita orang, cerita tante saya, cerita paman, bibi, dan cerita nenek kakek nenek saya, bagaimana sosok ayah saya, apa yang terjadi di masa lalu, sampai beliau meninggalkan kami, itu saya curahkan dalam cerita ini setelah ayah pergi. Dan kemudian itu cerpen yang terbit di koran Gorontalo Pos itu yang berjudul Luka Hati itu adalah kisah nyata saya juga yang terjadi ketika berpuluh-puluh tahun tiba-tiba ayah saya datang saat saya tidak pernah melihat wajahnya, tiba-tiba dia datang membawa istrinya dan juga anak-anaknya. Itu kayak saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan saya, sakit hatinya saya. Jadi saya tuangkan semua lewat tulisan dan alhamdulillah terbit di Gorontalo Pos. Kemudian yang baju lebaran ini adalah cerita masa kecil saya bersama nenek saya. Saya tumbuh tinggal bersama nenek. Dan waktu itu ingatan itu memang tertanam benar-benar sampai sekarang saya masih ingat detail ceritanya. Seingat kalau tidak salah waktu itu saya masih kelas 4 SD dan saya tidak punya baju lebaran karena kakek nenek saya adalah nelayan. Saya belum punya lebaran dan waktu itu lebaran sudah sangat dekat, mungkin sekitar H-3. Saya belum punya baju lebaran, sementara teman-teman saya itu, teman-teman tetangga di sekitar rumah, itu semuanya sudah memperlihatkan saya sudah membeli baju lebaran. Dan waktu itu saya hanya duduk di pojok melihat teman-teman saya dan pas menengok ke kiri, saya melihat nenek saya itu sedang memandangi saya dengan perasaan yang kalau saya ingat sekarang kayak nelangsa mungkin. Kayak nenek saya itu eh, kasihan
atau merasa tidak mampu membelikan apapun yang saya inginkan saat itu. Waktu itu beliau pergi melaut dan mendapatkan satu ikan yang sangat besar sebesar perahu beliau. Dan alhamdulillah dari hasil penjualan ikan itu, beliau memberikan saya baju lebaran. Dan itu adalah momen yang sangat-sangat terekam jelas dalam benak saya sampai dari kecil hingga sekarang bagaimana perjuangan nenek saya memberikan baju lebaran dan itu saya abadikan lewat cerita sebagai kenang-kenangan untuk mengenang nenek saya. Boleh dilanjut, Kak? Nah, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan jika teman-teman baru ingin mulai menulis apapun itu, menulis diary, menulis buku harian, menulis jurnal, ataupun menulis sekadar menulis apapun yang teman-teman rasakan. Yang pertama itu adalah cari ruang aman, baik pun fisik ataupun emosional. Biasanya kan kalau misalnya saya paling nyaman di kamar, ataupun misalnya teman-teman ada yang suka menulis di perpus karena sepi, atau ada yang suka menulis saat di taman ketika melihat pemandangan sore, ataupun ada yang suka menulis sambil melihat pemandangan pantai, itu boleh-boleh saja. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian tentang topik. Nah, biasanya saya tidak menentukan topik, tetapi saya menuliskan emosi yang saya rasakan hari itu juga. Apapun yang mengganggu pikiran saya, apapun yang tidak membuat perasaan saya senang hari itu, ya itu yang saya tuliskan lewat tulisan. Biasanya kalau misalnya di jalan ada sesuatu yang saya alami atau ada kejadian yang tidak enak, itu biasanya saya pendam dulu, kemudian mampir di masjid. Setelah sholat itu baru saya luangkan untuk menulis. Kemudian biasanya itu saya menulis di malam hari ataupun menulis di pagi hari ataupun saat benar-benar saya sudah tidak bisa memendam emosi saya. Misalnya, aduh, saya sudah sangat jengkel. Saya tidak punya tempat meluapkan amarah, emosi. Jadi satu-satunya cara saya meregulasi emosi itu yang memang lewat tulisan. Kemudian tulis tanpa sensor, tak perlu rapi, tak perlu bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman yang biasanya menulis lewat laptop ataupun lewat HP, tulis saja. Tidak usah memperhatikan tanda baca, mau titiknya salah, mau tipe, mau salah ketik, mau apapun itu tidak usah perhatikan. Rumusnya adalah tuliskan apapun yang terpikir saat itu, apapun yang mengganggu pikiran, yang dirasakan, yang dilihat, yang diraba, yang dihirup, itu yang dirasakan saat itu yang benar-benar mengganggu pikiran. Itu tulis saja, tidak apa-apa. Tulis sepuas-puasnya sampai kita merasa plong. Kemudian tutup dengan afirmasi ataupun harapan kecil. Misalnya, saya tahu hari ini sangat berat, tetapi saya yakin saya bisa melewatinya. Ataupun saya tahu ini susah, saya tahu ini tidak mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Boleh lanjut, Kak? Nah, biasanya tantangan yang sering saya dapatkan atau yang sering biasa ditanyakan oleh teman-teman saya, bagaimana sih kamu menulis berdasarkan kisah nyata ataupun menulis hal-hal yang kamu tidak sukai, luka-luka kamu di masa lalu, bukannya itu akan cenderung membuka luka lama dan kamu akan lebih sakit hati lagi. Waktu memang menulis itu memang cenderung akan timbul ketakutan bahwa ini akan membuka luka lama. Bahkan ketika saya menulis, saya pernah menulis cerita ketika ayah pergi itu, saya menulisnya memang menangis. Eh, Apalagi yang luka hati itu saya menulisnya dalam keadaan sakit, demam, dan menyaksikan ayah saya datang setelah berpuluh-puluh tahun dan membawa keluarga barunya. Itu memang sakitnya double. Jadi eh, saya tidak takut untuk kalau kata orang itu membuka luka lama, tidak. Justru dari luka itu, kita tahu cara menyalurkannya dengan baik. Dan percayalah teman-teman, ketika tulisan yang kita anggap itu sedih, menguras air mata, insya Allah ke depan nanti ketika membaca itu tulisan luka hati, cerpen saya yang berjudul luka hati itu, ketika terbit, saya baca, saya masih menangis. 2, 3 kali saya baca, saya masih menangis. 4 kali, 5 kali saya baca,
sudah tidak menangis, tapi masih ada perasaan sedih. Selanjutnya ketika saya baca, saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Bukan dikatakan sembuh ya, tidak bisa dikatakan sembuh karena kita tidak tahu sedalam apa luka itu. Tetapi yang saya pahami sampai sekarang bahwa saya sudah bisa menerima apa yang terjadi saat itu. Kemudian kalau teman-teman sudah menulis, jangan menilai tulisan terlalu cepat. Misalnya kayak, aduh tulisan saya ini kayaknya jelek deh. Biasanya kan teman-teman itu menulis terus mengedit itu akan sangat-sangat mengganggu. Jadi tulis saja, tulis apapun itu. Kalau yang biasa saya lakukan, saya mencurahkan apapun yang saya rasakan lewat tulisan, saya ketik ataupun saya tulis lewat di buku di notes HP. Setelah saya curahkan semua, apapun yang ada di dalam pikiran dan perasaan saat itu, sudah saya tutup tulisannya. Nanti 2 atau 3 hari kemudian baru saya buka lagi, saya baca. Kalau misalnya tulisan itu untuk diri sendiri, tidak apa-apa disimpan. Kalau misalnya untuk dipublikasikan, saya akan menyunting tulisan itu. Mana yang salah ketik, mana tanda bacanya yang keliru, itu saya akan perbaiki lagi. Nah, dari tantangan di atas, dari 2 tantangan di atas itu, tipsnya yaitu jadilah teman. Jadilah teman, bukan kritikus bagi tulisanmu. Jadi salah satu teman, memang tulisan bagi saya itu, tulisan saya itu adalah teman sejati saya. Buku adalah teman sejati saya. Jadi saya tidak pernah menilai tulisan saya jelek, karena saya percaya setiap tulisan akan bertemu dengan pembacanya. Kalaupun teman-teman memilih tulisannya untuk dipublikasikan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, bisa menjadi arsip pribadi. Kemudian tulis dulu, evaluasi nanti. Seperti yang saya katakan tadi, curahkan saja apapun yang dirasakan, yang dipikirkan, yang dicemaskan, tulis saja dulu. Kemudian tutup, nanti setelah 2 atau 3 hari kemudian baru dibuka lagi. Nah, kalau misalnya tidak perlu dibaca orang lain, kalau misalnya teman-teman eh, masih tidak yakin ataupun tidak pede, kayak tulisan ini saya tidak yakin deh mau saya bacakan untuk orang lain atau mau saya publikasikan untuk orang lain. Tidak apa-apa, disimpan saja untuk diri sendiri. Kalaupun, nah awalnya saya memang dari dulu itu sejak SMP dan SMA itu sudah mulai belajar menulis cerpen. Memang saya tidak pede. Saya tidak pede cerita saya dibaca oleh orang lain. Ketika eh, ketika dari mulai belajar menulis itu dari menulis buku harian, menulis emosi, menulis hal-hal yang saya takutkan, yang saya cemaskan itu saya jadi bisa merangkai kata jadi kalimat dan bisa dari kalimat menjadi paragraf dan menjadi sebuah cerita yang utuh. Akhirnya saya berpikir, kenapa sih tulisan saya tidak saya publikasikan? Siapa tahu di luar sana ada yang terinspirasi atau ada yang mengambil hikmah atau mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama dan merasa tercerahkan atau setidaknya merasa punya teman, oh ternyata saya punya teman yang merasakan luka yang sama. Saya punya teman yang si penulis ini punya luka yang sama dengan saya. Jadi dari situ saya memutuskan apapun cerita yang saya buat itu akan saya publikasikan. Boleh dilanjut, Kak? Nah, eh, ini adalah bagian dari refleksi slide terakhir. Kalau hatimu bisa bicara hari ini, kira-kira apa yang ia ingin katakan? Nah, teman-teman, saya mau, kalau teman-teman mau bertanya, tapi yang saya inginkan teman-teman malam ini bisa berbagi apa yang dirasakan hari ini atau ada yang punya pengalaman manfaat dari menulis yang sudah dirasakan atau boleh sharing tips atau apapun itu terkait menulis seputar menulis untuk diri sendiri atau meregulasi emosi atau menulis menjadi salah satu jalan yang baik untuk kita mencurahkan apapun segala luka-luka. Saya mau teman-teman berbagi dong malam ini. Boleh cerita atau boleh bertanya atau boleh apapun itu. Silakan. Inilah slide terakhir ya.
Oke, Kak Eti ada Kak Kirana Muzi yang raise hand. Oke, baik, terima kasih. Izin saya tidak menyalakan kamera karena jaringan lagi sedang gangguan, takutnya tidak stabil. Saya setuju dengan narasumber misalkan menyebutkan bahwa menulis juga salah satu metode meregulasi emosi. Kadangkala, karena saya juga mengalami situasi yang mungkin juga dulu serupa. Dan karena menulis itu, uh, saya bisa berdialog dengan emosi saya, gitu ya. Paling tidak itu bisa berdialog dengan emosi saya. Tapi sampai mungkin mungkin beberapa orang mengalami bahwa menulis adalah terapi healing gitu ya, atau kata lainnya adalah bisa menyembuhkan luka lama. Dan tetapi mungkin saya belum 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 sampai belum sampai merasakan situasi itu. Mungkin ini perspektif baru buat saya bahwa uh, sembuhnya luka lama itu, uh, pertama bahwa dulu kita sudah pernah menulis tentang cerita itu, lalu kita karena sudah pernah menulis tentang cerita itu dan mungkin bisa mengingat di mana tulisan itu kita taruh, apakah di website atau di buku, atau mungkin kita juga tidak mengingat di mana tulisan itu kita taruh, tetapi bukan karena itu lukanya sembuh, melainkan karena waktu yang terus berjalan ke depan dan kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan baru. Kata lainnya adalah bahwa tantangan-tantangan baru itu kemudian yang akan menenggelamkan persoalan-persoalan masa silam. Uh, Masa lalu itu akan muncul kembali atau luka lama itu akan muncul kembali ketika kita mendekati catatannya atau ketika kita mengakses kembali tulisan itu. Ini cuma soal perkara memori yang lama dipanggil kembali atau kita baca kembali. Nah, itu barangkali persepsi saya tentang bahwa tidak 100% menulis adalah terapi healing. Kurang lebih itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, Memang ya, setiap setiap pribadi itu kan berbeda. Dan itu merupakan sebuah proses. Nah, saya pun mengalami hal demikian. Bahkan saya pernah menemukan buku harian saya waktu kecil. Itu yang saya ingat ketika menulis itu, saya sedang kebingungan mencari sekolah. Waktu itu teman-teman saya setelah lulus itu bingung mau memilih sekolah di mana. Tetapi waktu menulis itu saya malah bingung saya bisa lanjut sekolah atau tidak. Itu setiap kali membuka tulisan itu, saya masih menangis sesusah ini saya dulu. Dan itu saya tidak bisa pungkiri bahwa memang itu adalah luka lama, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita membaca berulang lagi, eh, saya tidak menjamin 100% kita akan sembuh. Dan memang luka itu memang bahkan waktu pun tidak akan mampu menyembuhkan, tetapi akan ada perasaan menerima bahwa tidak apa-apa saya pernah luka, tidak apa-apa saya pernah mengalami hal yang berat, dan kalaupun kita tidak mengalami hal itu, kita tidak akan berdiri sekarang. Kita tidak akan ada di masa sekarang. Dan setiap orang itu sih berbeda-beda. Anggap saja itu proses, Kak. Semangat. Ada lagi yang mau berbagi malam ini? Oke Kak, saya coba ya. Selamat malam Kak Eti. Mungkin di Sulawesi Tengah, di Sulawesi sudah terlalu malam. Di sini baru azan. Nah, eh, menarik ya. Ternyata saya nggak sendirian ya menuliskan beberapa cerpen itu dari kisah nyata begitu. Em, 2016 saya pernah nulis satu kritikan, di mana itu sebenarnya jadi kayak sebuah rasa sakit hati ya terhadap kebijakan pemerintah Aceh yang kayak
apa-apa cambuk gitu ya, apa-apa cambuk gitu. Yang kadang-kadang tuh ada orang yang salah cambuk ya istilahnya, kayak itu belum diperiksa dengan benar tapi salah kayak gitu. Itu mungkin kalau teman-teman membaca di media pernah viral juga soal cerita yang kayak apa hukuman yang salah. Bahkan kalau sekarang lebih banyak lagi yang seperti itu gitu. Nah, waktu itu rasa kesal saya itu saya tulis menjadi sebuah cerpen, judulnya itu Rotan. Itu dimuat di Pikiran Merdeka, tabloid tahun 2016. Nah, kebetulan koran ini memang memuat segala bentuk kritikan terhadap pemerintah hingga dia dibredel. Jadi sekarang udah jarang terbit tabloidnya. Karena memang kayak apa ya yang jalur-jalur mengkritik pemerintah. Jadi setelah saya menulis dan sekarang saya baca lagi, eh, kalau kata Kak Eti luka tidak bisa menyembuhkan, saya masih sakit hati gitu pas ngelihatnya. Dan ketika lihat zaman ini, kok zaman ini makin bobrok ya hukum di negara ini kayak gitu. Ada yang eh, apa eh, misalnya kayak nenek itu kemarin cuman bawang tapi dipukulinya sampai gimana, tapi ada yang koruptor ya biasa-biasa aja kayak gitu. Itu eh, saya kira jadi bahan juga yang sangat menarik untuk dikritik kemudian dimasukkan dalam cerpen walaupun tadi ada bagian ya kita tidak harus memberitahu atau surat-surat tidak terkirim ya tadi istilahnya. Jadi ternyata itu bisa. Jadi terima kasih sekali untuk pembelajaran baru malam ini begitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata Kak Nita juga adalah penulis cerpen, saya baru tahu malam ini. Yang saya taunya kan penulis cernak ya, sama-sama dengan saya. Penulis cernak, penulis puisi, dan ternyata penulis cerpen juga. Nah, itu memang salah satu cara paling aman untuk kita mengkritisi apapun ketidakadilan di dalam dunia ini, yaitu memang melalui tulisan yang kita bikin jadi fiksi. Padahal ide ceritanya ataupun kejadiannya itu memang berdasarkan kisah nyata ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita merasa wah hal itu tidak adil. Jadi salah satu jalan amannya itu kita membuat cerpen atau apapun itu melalui kita apapun itu tidak bisa menuntut karena cerita kita adalah rekaan. Kalaupun misalnya ada yang merasa tersinggung, kita punya pegangan bahwa yang kita tulis ini adalah cerita fiksi. Jadi ya itu sih yang paling saya sering bikin. Cerita nyata saya, apapun segala yang saya alami itu saya tuliskan dalam bentuk fiksi. Karena saya paling suka cerita-cerita fiksi. Jadi eh, cerita-cerita tentang kehidupan saya itu saya tulis jadi cerita fiksi supaya saya bebas menambahkan bumbu-bumbu apapun, bumbu-bumbu kata-kata, tulisan, emosi ataupun apapun itu. Ini ada yang bercerita lewat kolom komentar, lewat pesan. Saya bacakan saja ya. Kak, maaf mau tanya, sebelumnya aku suka nulis dari kecil sama seperti kakak. Mulai dari masalah ataupun cerita selalu aku tulis karena aku nggak bisa buat cerita ke orang terdekat sekalipun. Dan salah satu cita-cita aku dari kecil adalah menjadi penulis. Karena aku berharap nantinya tulisan aku bisa bermanfaat buat orang lain. Pertanyaannya, kira-kira gimana untuk bisa memulai karya tulis untuk pemula, Kak? Oke, siapa namanya? Zahra ya? Oke. Waktu itu berangkat dari menulis diary, menulis catatan, itu saya jadi punya kemampuan untuk menyusun kalimat. Saya punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya orang yang tidak pandai mencari teman, bahkan sampai saya kuliah. Di waktu kuliah itu saya pernah dijuluki istrinya Master Limbat karena saking pendiamnya. Dari kebiasaan saya menulis, akhirnya saya bisa membuat cerita yang panjang, membuat kata-kata yang panjang, dan itu berdampak pada cara saya cara saya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, mengapa saya memutuskan untuk menerbitkan cerita saya atau untuk
mengirimkan tulisan saya ke media, waktu itu yang saya lakukan adalah melatih diri saya menulis 100 kata tiap hari. Setiap hari. Jadi, Zahra, kamu bisa coba menulis, bikin tantangan 30 hari menulis. Tulis 100 kata setiap hari, tidak bisa bolong ya. Secara tidak langsung, saya bisa jamin, tapi imbangi juga dengan membaca buku ya. Imbangi dengan membaca buku agar kosakata kamu jadi banyak. Dari tulisan kamu di hari pertama sampai hari ke-30, kamu pasti akan melihat perbedaan. Dari tulisannya yang masih biasa-biasa saja, saya pasti jamin di tulisan ke-30, kamu pasti akan menemukan kata-kata atau diksi baru yang bahkan di hari pertama itu tidak sempat terpikirkan. Itu sih tips dari saya. Mulai latih diri menulis 100 kata tiap hari. Kemudian setelah rajin, kamu bisa meningkatkannya jadi 200 kata atau 300 kata. Kalau 100 kata itu sudah termasuk cerita mini. Saya pernah membuat cerita, saya punya 2 antologi di komunitas saya, menulis cerita mini 200 sampai 300 kata. Ada lagi yang mau berbagi? Layali, Laya, Layalia. Hai Kak, aku mau tanya, Pak, menulis healing itu hanya untuk meluapkan emosi negatif, karena dari yang saya rasakan setelah mencurahkan perasaan yang cenderung sedih atau emosi negatif lainnya, justru ketika membaca kembali tulisan-tulisan lama, membuat saya berpikir bahwa saya terlalu fokus terhadap hal buruk di hidup ini yang membuat saya merasa semakin buruk juga, yang sebenarnya juga banyak hal baik yang telah terjadi. Dan karena hal itu membuat saya berhenti menulis jurnal dan memilih untuk melakukan metode lainnya dalam meluapkan emosi. Menurut kakak, bagaimana cara untuk bisa lanjut menulis kembali dan dari yang saya rasakan ini? Layak, layak. Oke, eh, boleh dimulai dari journaling seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya menulis ketika mau tidur. Setelah beraktivitas seharian, tulis 5 hal yang tidak kamu sukai dalam hari ini. Atau hal-hal 5 hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan hari ini. Kemudian tulis 5 hal yang kamu syukuri hari ini atau 5 hal yang kebaikan yang terjadi hari ini. Dengan begitu kamu secara tidak langsung, kalau kamu menulis selama 30 hari atau terbiasa selama selama dimulai dari sekarang, kamu akan secara tidak langsung, memang manfaatnya bukan akan terasa instan ya, itu bertahap dan prosesnya sangat-sangat lama. Bahkan seperti contoh saya, dari kecil saya terbiasa menulis dan saya tidak tahu manfaatnya itu apa. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang saya sangat-sangat merasakan manfaatnya yang sangat besar. Kalau kamu sudah terbiasa menulis bahwa, oh hari ini ternyata saya punya eh, hal-hal yang tidak saya sukai, misalnya ada 5, dan ternyata saya mempunyai 5 hal yang saya syukuri hari ini. Dengan perbandingan itu, insya Allah kamu punya pandangan yang berbeda. Tidak mesti bahwa apapun yang kamu eh, lakukan, apapun yang kamu tuliskan itu tentang emosi, jangan curahkan, jangan kamu seolah-olah melihat bahwa kayak saya seperti yang kamu rasakan tadi itu wajar ya, karena setiap orang kan berbeda. Kalau kamu merasakan bahwa saya kayaknya terfokus deh pada hal-hal negatif, tidak ya. Itu salah satu cara meregulasi emosi agar kamu tidak, misalnya kamu sakit hati oleh seseorang, oleh orang teman, karena biasanya ada orang yang tidak bisa mengontrol diri. Melalui cara kita menulis setiap hari, kita secara tidak langsung bisa mengontrol apapun sikap kita terhadap orang lain. Kita bisa meningkatkan kesadaran diri, kita bisa bahkan kita bisa menilai orang lain apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Memang ya prosesnya tidak mudah, dan saya yakin kamu bisa. Kalau bisa kamu mulai malam ini tulis. Kalau misalnya 5 hal itu kamu bagi kamu terlalu banyak, tidak apa-apa, tulis 3 dulu. 3 hal yang tidak kamu sukai hari ini atau 3 hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kamu. Kemudian tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Boleh dicoba mulai hari ini. Ada lagi,
Oke, sudah. Ada lagi yang mau berbagi? Boleh bertanya, boleh berbagi secara langsung, boleh juga melalui eh, kolom chat. Sama-sama, semangat. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi, yang mau bertanya, yang mau sharing, atau apapun itu, em, kita bahas malam ini. Atau di sini teman-teman ada yang sudah punya cerita, atau ada yang sudah punya karya, tetapi masih malu, masih belum pede, kayaknya eh, saya butuh pembaca pertama, boleh, boleh dikirimkan sama saya. Insya Allah saya baca, saya beri masukan. Kalau misalnya mau mau punya tujuan untuk menerbitkan tulisan atau mempublikasikan tulisan dan butuh pembaca pertama, insya Allah saya siap. Jadi teman-teman bisa kirim tulisan ke saya, cerpen terutamanya cerpen ya, cerpen ataupun tulisan ini. Karena saya memang fokusnya di cerpen. Teman-teman butuh saran terkait tulisan ataupun butuh masukan atau apapun itu konsultasi biasa atau curhat-curhat chat-chat biasa itu boleh. Ada lagi teman-teman di Gorontalo sedang hujan ya dari pagi sampai ini. Mau Kak tapi malu. Tidak apa-apa. Eh, saya pun merasakannya dulu kayak aduh malu sekali tulisan saya dibaca oleh orang lain. Dan pada saat cerita saya terbit yang ketika ayah pergi itu ada seorang ibu-ibu yang menghubungi teman saya, tantenya teman saya. Dia bilang begini, tolong salam sama teman kamu yang menulis cerita ini. Tolong bilang sama dia, terima kasih telah mewakili apa yang saya alami dalam hidup ini. Dan bilang sama dia bahwa cerita ketika ayah pergi itu adalah cerita saya, adalah persis sama dengan apa yang terjadi dalam cerita saya, dalam hidup saya. Tolong katakan pada dia terima kasih telah menuliskan cerita ini. Kayak waktu saya mendengar itu kayak saya di situ secara tidak langsung ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahwa oh ternyata tulisan saya punya manfaat untuk orang lain. Setidaknya kalaupun tidak bisa menyembuhkan, setidaknya dia merasa punya teman yang sama-sama punya luka yang sama. Nanti teman-teman kirim ke mana, Kak? Oke, boleh minta nomor saya sama Kak Nita, atau mau catat nomor saya juga boleh. Saya tulis di kolom chat aja ya. Boleh yang mau kirim tulisan, boleh kirim di WA, atau boleh kita berteman di Instagram, boleh DM dulu, atau yang mau jadi mau mau WA juga langsung boleh. Silahkan. Ada lagi yang mau berbagi? Jangan malu-malu. Oke, mungkin karena waktunya sudah jam berapa Kak di sana Kak? Kak Eti. Sudah pukul 21:17. Oh, kita beda 1 jam ya. Sudah waktunya Ya, Kak Eti istirahat juga untuk besok kembali memulai hari setelah libur panjang. Mungkin boleh minta closing statement-nya sebelum kita akhiri dan foto bersama. satu kalimat aja dari saya. Eh, Kalau teman-teman merasa bahwa menulis itu adalah bahwa kalau misalnya teman-teman itu
mempunyai luka atau apapun itu, jadikanlah tulisan menjadi salah satu obat. Aku banyak menghela nafas panjang ketika mendengarkan kalimat demi kalimat yang Kak Eti lontarkan ya, karena ternyata banyak sekali yang bisa kita tulis dan itu bisa menjadi obat ya. Karena kan kita sekarang-sekarang ini sering banget dikit-dikit mental health ternyata obatnya tuh sesederhana menulis. Kita Benar, mulai bahkan dulu, sudah yes, kita mulai dulu dari 5 kata, 100 kata per hari dan itu rutin yang mudah-mudahan bisa jadi obat buat teman-teman semua. Oke, aku mau ngingetin sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengisi form presensi kehadiran ya. Untuk linknya ada di kolom komentar. Sebelumnya boleh kita foto bersama dulu. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Kita tunggu berapa menit? 2 menit deh buat pakai kerudung dulu mungkin. Ayo diambil mukenanya 1 menit. Kak Zahra, Kak Galia, Kak Saraya, Kak Layalia, Kak Yumna, Kak Dewi, Kak Sapitri. Wah, ini satu aja nih berarti nih pangerannya malam ini. Yang mau screenshot Kak Anita atau sama aku? Boleh Kak Fatima. Oke, Oke, kita mulai ya. Nggak ada yang buka kamera lagi kan? sudah sepertinya. Satu, dua. Oh, udah ada Oh Kak. nih buka nih. Kita Baik. menunggu Kak Layalia Oh buka. iya. Oke. Oke. Udah ya. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi? Oh, ada lagi yang buka kamera. salam literasi dong. Oke. Salam literasi. Kayaknya satu, dua, tiga. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Eti yang sudah sharing dan memberikan banyak sekali insight-insight positif untuk kita malam ini. Boleh di-react, teman-teman. Kita kasih roket dan love-love untuk Kak Eti. Juga Terima teman-teman kasih. yang malam ini sudah berkenan hadir dan menyerap ilmunya. Kita tunggu praktik baiknya mulai besok. Kita mulai journaling, mulai menulis dan mencurahkan semuanya agar tetap waras ya di zaman yang seperti ini gitu ya. Oke, ini sudah ya kita tutup teman-teman. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kendala selama malam hari ini, kegiatan malam ini. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Ditunggu undangannya dari Sigupai Membaco dan TBM Aceh. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Terima teman-teman. Salam kasih. teman-teman. Makasih Terima Kak. kasih teman-teman. Maaf juga ya kalau ada salah-salah kata. Oke, saya izin close ruang ya. Mau dipakai soalnya. Terima kasih Assalamualaikum. Kak Nita.